Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Om Swastiastu. Saya Niko Mulyari, NIM 190141442, selaku moderator dari kelompok 7 dengan judul Etika Kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan. Adapun materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami yaitu yang pertama, pengertian etika, yang kedua, faktor yang mempengaruhi etika, ketiga, keuntungan menjaga etika, dan yang terakhir keempat, tentang konsumerisme. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengertian etika. Secara bahasa kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya dampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang bisa digunakan secara pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban dan hak dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat, atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian etika menurut para ahli. Ada yang pertama yaitu W.J.S. Purwadarminta. Wilfridus J.S. Purwadarminta merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia mengemukakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya yang ditentukan oleh manusia pula. Yang kedua itu ada Prof. Dr. R. Swegarda Puerbawacya. Profesor Dr. R. Swegarda Puerbawacya merupakan salah satu tokoh pendidik Indonesia memberikan definisi bahwa etika adalah suatu ilmu yang mempelajari arahan, acuan, dan juga pijakan pada suatu perilaku atau perbuatan manusia. Yang ketiga yaitu ada Louis of Katzoff. Katzoff memberikan pandangan bahwa etika adalah hakikat yang lebih cenderung berkaitan dengan asas-asas pembenaran dalam relasi tingkah laku antar manusia. Baiklah, itulah sekian tadi materi pertama tentang pengertian etika, dan selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milawati dari kelompok 7. Materi yang kami bawakan yaitu etika wirausaha. Nah, di mana teman saya tadi sudah menjelaskan tentang pengertian etika. Yang saya mau jelaskan yaitu faktor yang mempengaruhi etika. Yang pertama, perbedaan budaya. Budaya bisnis di Indonesia dengan negara lain tentu akan berbeda karena mempunyai cara atau budaya tersendiri. Dalam membangun sebuah bisnis, jangankan antar negara, bahkan antar provinsi, kabupaten, atau kota, kecamatan, atau bahkan antar kampung, pasti mempunyai etika sendiri dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua, pengetahuan. Semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan, tentu sangat berpengaruh pada cara seseorang beretika atau berperilaku dan mengambil keputusan-keputusan yang etis. Nah, yang ketiga, perilaku organisasi. Perbedaan antara perusahaan dalam menumbuhkan kesadaran karyawannya tentu akan sangat berpengaruh terhadap etika karyawannya. Pula, semakin bagus perusahaan mengatur itu, tentu akan berdampak positif, terutama bagi perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarti dari kelompok 7, di mana materi kami itu tentang etika wirausaha, di mana teman saya sebelumnya sudah membahas pengertian etika, faktor yang mempengaruhi etika. Nah, di sini saya akan melanjutkan pokok bahasa materi tentang keuntungan menjaga etika. Berwirausaha
haruslah sesuai dengan etika-etika yang berlaku agar persaingan di pasar berjalan dengan sehat. Selain itu, dengan adanya etika juga akan menguntungkan usaha kita itu sendiri. Nah, berikut ini kita akan membahas manfaat etika dalam wirausaha. Salah satunya adalah memiliki etika yang ditunjukkan seluruh karyawan perusahaan. Nah, terus yang keempat, mempertahankan pelanggan. Ada anggapan bahwasanya mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Namun, anggapan ini tidak seluruhnya benar ya. Mengapa? Karena justru mempertahankan pelanggan lebih mudah karena mereka sudah merasakan produk kita sebelumnya atau sudah merasakan layanan yang kita berikan. Jadi mereka sudah mengenal kita lebih dulu melalui pelayanan etika seluruh karyawan. Pelanggan lama dapat dipertahankan dengan mereka sudah merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Terus yang kelima atau yang terakhir yaitu membina dan menjaga hubungan. Insya Allah hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina. Hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Ciptakan hubungan dalam suasana akrab. Dengan demikian, dengan etika, hubungan yang lebih baik dan akrab pun dapat terwujud. Nah, demikian tadi pembahasan manfaat etika dalam wirausaha. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismendayanti dengan NIM 101414266. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumerisme, di mana konsumerisme merupakan ideologi yang menjelaskan seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Pembelian barang-barang hanya didasari oleh keinginan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan. Pada mulanya, konsumerisme adalah sebuah gerakan perlindungan terhadap konsumen. Seiring dengan berkembangnya filsafat materialisme dan positivisme, pandangan konsumen berkembang teknologi modern yang bersifat boros dan juga pemakaian yang berlebihan. Konsumerisme terbentuk melalui pembangunan pusat-pusat hiburan dan juga pusat-pusat pembelanjaan di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Sekian dari penjelasan saya tentang konsumerisme. Terima kasih. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai etika kewirausahaan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Om Santi Santi Santi. Life could be a dream, life could be a dream.